kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi modul guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan pada modul 1 ini materinya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan prinsip-prinsip tersebut akan menimbulkan budaya positif yang ada di sekolah demi membentuk profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Negara Indonesia Ki Hajar Dewantara merumuskan dasar pendidikan. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua kodrat anak, serta pendidikan yang menghamba atau berpihak pada murid. Selanjutnya, anak bukanlah tabula rasa. Kemudian budi pekerti dan pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Yang pertama, menuntun. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik atau guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar anak-anak tersebut dapat memperbaiki lakunya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak atau biasa yang disebut sistem AMO. Talenta anak akan berkembang maksimal asal selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Pendidikan Indonesia atau Ki Hajar Dewantara merumuskan bahwa pendidikan berdasar pada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang kedua adalah kodrat anak, merdeka. Merdeka artinya manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi mereka bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka batin diperoleh melalui pendidikan, serta merdeka lahir diperoleh dari pengajaran. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kuasa Tuhan, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan zaman. Anak-anak mempunyai sifat bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Maka kita sebagai guru harus menjadi fasilitator, bukanlah sebagai instruktur. Apalagi untuk anak-anak sekolah dasar yang sifatnya itu masih suka bermain, tenaganya masih surplus, sehingga kita fasilitasilah tenaga-tenaga anak tersebut agar menjadi sebuah tindakan yang positif supaya pembelajaran terasa menyenangkan. Pendidikan KHD berasas kekeluargaan. Artinya, kesalahan anak bukanlah merupakan suatu dosa. Masih bisa dikoreksi. Ketika anak berbuat salah, kita maafkan. Jangan membenci anak. Yang ketiga adalah berpihak pada anak. Pemikiran tentang berpihak pada anak dicetus dari suatu penyesalan yang pernah dialami oleh Ki Hajar Dewantara. Pada saat itu, beliau menghadapi tugas-tugas pekerjaan yang setumpuk yang belum terselesaikan. Tangis anaknya yang bernama Asti itu tidak henti-hentinya dan dirasakan oleh KHD sebagai suatu hambatan
yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar. Dan tanpa berpikir panjang, dibiarkan Asti kecil menangis di balik hembasan pintu di luar rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikiran Kak Hadi. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu, dan Asti badannya sudah nampak biru karena menggigil kedinginan. Kak Hadi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya, beliau dengan berurai air mata terucaplah kata kasih sepenuh hati, yaitu kowe bakale tak mulyaake selawase. Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar perkataan umatnya. Apa yang akan terjadi, maka terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Kak Hadi tersebut menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakannya. Pendidikan harus dapat berhamba pada sang anak dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan semurni-murninya, tanpa membalaskan, tanpa berharap balasan dari anak tersebut. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau melayani anak. Guru sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur. Fasilitasi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, bukan tabula rasa. Maksudnya adalah anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambari bebas oleh orang dewasa. Anak sedari lahir sudah memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samarnya tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana cara menebalkannya? Nah, menebalkan laku anak dengan cara kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya dari daerah masing-masing. Selanjutnya, uji pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, kita sebagai guru fasilitasilah tenaga yang dimiliki oleh anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya supaya pembelajaran di kelas terasa menyenangkan. Dan anak itu tidak terasa bahwa mereka sedang belajar sambil bermain. Ini yang paling menarik. Pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Seorang petani hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik atau guru. Misalnya, ketika petani menanam jagung, maka petani tersebut akan merawat, menuntun tumbuhnya jagung. Ia memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu tanaman tersebut. Ketika benih jagung yang kurang baik ditanam di tanah yang subur, diberi air dan dipupuk, dijauhkan jamur-jamurnya, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang subur dan hasilnya juga akan baik. Sebaliknya, jika benih jagung yang baik jika ditanam di tanah yang gersang, tidak dialiri
dunia tersebut. Sebagai seorang guru, kita hendaknya bergerak mengikuti dengan perkembangan zaman. Namun, yang tidak harus dilupakan bahwa anak itu memiliki minat, bakat, dan keistimewaan masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk anak tersebut mengikuti kita. Kita harus fasilitasi minat dan bakat yang ada pada diri anak-anak tersebut. Selanjutnya, mengenai nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila kepada murid-muridnya. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sedangkan untuk nilai dan peran guru penggerak, sebagai seorang guru hendaknya memiliki nilai-nilai, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran dari guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya adalah visi guru penggerak. Apakah maksud pendidikan itu adalah mengajar segala materi pelajaran pada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai rapor tinggi dan jadi juara kelas yang dapat berprestasi di banyak lomba dan tidak setuju. Mari kita buktikan. Oke. Nah, visi dari seorang guru, apakah fokus perhatiannya hanya kepada murid untuk menghasilkan prestasi? Tidak. Atau pencapaian program? Pencapaian program. Oke. Untuk mencapai prakarsa perubahan, kita menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif. Hal positif tersebut berada dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi, kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Misalnya, kita bisa melibatkan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, wali murid, komite sekolah, dan pemerintah desa. Perubahan prakarsa itu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid dan menciptakan well-being atau keselamatan dan kebahagiaan pada anak-anak didik kita. Prakarsa perubahan dapat menggunakan tahapan baca. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Serta atur eksekusi. Selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif meliputi paradigma perubahan. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol bahwa guru mengontrol murid. Kemudian
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, inilah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka menurut KHD artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berasal dari motivasi eksternal atau di luar diri kita, atau dilakukan oleh orang lain. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itulah yang disebut motivasi internal, yang merupakan tujuan disiplin positif. Keyakinan kelas. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara para warga kelas atau sekolah. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas untuk menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mengapa tidak peraturan saja?
Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin Bapak Ibu di sini akan menjawab demi keselamatan dan kesehatan. Seperti itulah yang dinamakan keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sebagai contoh, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Pernyataan-pernyataannya bersifat universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas harus diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, serta bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang sudah disepakati kemudian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman menjadikan anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman memiliki konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi memiliki konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi membuat anak kehilangan haknya, membuatnya tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya penguasaan atau power, freedom atau kebebasan, cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, dan fun atau kesenangan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Ini ada kasus-kasus yang di dalam kelas. Kasus yang pertama adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Nah, berarti kebutuhan apa
yang ingin didapatkan anak tersebut? Apa? Iya betul, kesenangan. Itu tidak tercukupi. Kasus selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang diinginkan atau yang ingin dipenuhi? Adalah iya, cinta kasih dan atau rasa memiliki dan dimiliki. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Itu kebutuhan apa? Apa? Iya, betul sekali. Freedom atau kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Artinya apa? Dia belum menguasai, tetapi bu gurunya sudah menunjukkan gambarnya di depan kelas. Jadi dia malu, merasa kurang menguasai. Jadi kebutuhan apa yang harus dicukupi? Iya betul, penguasaan atau power ya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, bertindak sebagai teman. Selanjutnya, monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah perbedaan antara kelima posisi kontrol. Di sini ada kolom yang berbeda warna. Nah, untuk posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu membuat identitas yang gagal. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau itu membuat identitas berhasil atau sukses. Namun kontrolnya masih dari luar. Sedangkan posisi kontrol sebagai manajer itu identitas berhasil dan sukses dan sudah ada kontrol dirinya sendiri. Ketika seorang anak melakukan kesalahan dan gurunya memposisikan sebagai penghukum, maka dia akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Sedangkan untuk membuat orang merasa bersalah itu guru berbuat dengan berceramah, mengatakan seharusnya kamu tidak terlambat, misalnya ibu guru kecewa, nah, misalnya seperti itu. Dan sebagai posisi kontrol menjadi seorang teman, bu guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Untuk posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai posisi manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengidentifikasi kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, sebagai posisi penghukum, guru akan berkata dengan menunjuk-nunjuk, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Posisi membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, nada bicaranya juga berbeda. Ayolah, lakukan semua ini demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak pernah membantu ibu? Untuk posisi pemantau, apa peraturannya? Serta untuk posisi manajer dengan nada bicara yang netral, stabil, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nada bicaranya stabil, tidak tinggi dan tidak rendah. Hasilnya ketika menerapkan posisi penghukum,
anak tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, anak tersebut akan menyembunyikan kebohongannya atau mungkin menyakalnya. Dan untuk posisi teman, anak tersebut akan ketergantungan kepada gurunya. Sedikit-sedikit minta pertolongan dari gurunya. Sebagai posisi pemantau, anak tersebut akan menyesuaikan diri bila ketika diawasi oleh gurunya, karena memiliki motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sedangkan ketika gurunya memperlakukan posisi manajer, akan menguatkan pribadi dari siswa tersebut. Ketika guru menjadi posisi penghukum, anak akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang merasa bersalah, anak tersebut akan meminta maaf. Maafkan saya. Kemudian ketika posisinya menjadi seorang teman, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Ternyata begitu. Sebagai seorang pemantau, gurunya dan muridnya akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Anak akan mengerjakan ketika hanya diberi hadiah, hanya diawasi oleh guru. Dan untuk posisi manajer, anak akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Anak secara sadar untuk memperbaiki keadaan atau kesalahannya. Dampaknya pada murid ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, anak akan mengulangi kesalahannya. Untuk posisi membuat orang merasa bersalah, anak tersebut akan rendah diri, malu kepada teman-temannya, kepada warga sekolah. Untuk posisi sebagai teman, anak tersebut akan lemah, tidak mandiri, tergantung kepada gurunya. Sedangkan ketika guru menjadi seorang pemantau, anak tersebut menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengharapkan hadiah ketika menyelesaikan sesuatu. Dan untuk posisi sebagai manajer, anak tersebut akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini alur dari segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan seperti ini di kelas maupun di sekolah. Namun masih belum mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah segitiga restitusi.
selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Ketika dalam tahapan menstabilkan identitas, itu bertujuan membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ketika anak berbuat salah, guru akan berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Serta kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dalam tahapan validasi tindakan yang salah, itu akan membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, and survival. Maka guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya. Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau nilai-nilai yang sudah diyakininya di dalam sekolah tersebut atau di kelas, sehingga anak tersebut mampu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan manusia lain. Maka guru akan berkata kepada muridnya ketika murid berbuat salah, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi, di sini peran kita sebagai guru hendaknya menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Lebih baik menjadi seorang manajer, bukan menjadi seorang penghukum, membuat orang menjadi bersalah sebagai teman maupun sebagai pemantau. Ya. Sedangkan untuk menerapkan segitiga restitusi, kita belajar bahwa kita tidak boleh menjudge anak ketika anak berbuat salah. Kita harus menanyakan dulu apa sebabnya, apa solusinya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, sehingga anak tersebut tergerak sendiri dari dalam diri untuk memperbaiki diri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum